Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Saudaraku seiman, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah bisa bertemu dengan teman-teman ikhwah di Balitong, ya, sebuah pulau yang sangat indah, dengan pantainya yang luar biasa, masya Allah. Dan insya Allah penduduknya pun juga indah-indah, indah dalam iman, akhlak dan yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku seiman, pembahasan kita yaitu mengenal Islam, iman dan ihsan. 3 perkara yang tentu sangat penting kita mengenalnya. Sampai-sampai malaikat Jibril mengajarkan kepada Rasulullah SAW tentang iman, Islam, iman dan ihsan, dan kepada para sahabat Rasulullah SAW. Al-Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ardah, di hadis nomor 1 dari Sahih Muslim, Pak. Kalau Bapak buka Sahih Muslim hadis nomor 1, langsung hadis ini. Berkata Umar, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, idh tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyab, shadidu sawadi sya'r, la yura 'alaihi atharu safar, wa la ya'rifuhu minna ahad. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah SAW, kata Umar, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang rambutnya sangat hitam, pakaiannya sangat putih, tak terlihat darinya bekas-bekas perjalanan jauh, dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Ini istilahnya misterius nih, Pak. Iya. Aneh. Rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih, tapi tidak terlihat dia seorang musafir. Karena di zaman dahulu itu kalau musafir itu pasti kelihatan ya, rambutnya yang kucel, pakaiannya yang kelihatan lah. Ini enggak. Dan anehnya tidak ada satupun sahabat yang mengenalnya, padahal para sahabat saling mengenal satu sama lainnya, Pak. Sehingga ia pun duduklah di hadapan Rasulullah SAW. Lalu ia meletakkan 2 tangannya di atas pahanya. Lalu ia berkata, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqt. Islam adalah kamu bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kamu dirikan salat, bayar zakat, berpuasa Ramadan, dan pergi haji jika kamu mampu. Qala sadaqta. Maka orang ini berkata, engkau benar. Qala Umar. Maka Umar merasa heran. Apa kata Umar? Fa'ajibnalah. Yas'aluhu wa yusaddiq.
Kami merasa heran dengan orang ini. Dia yang bertanya, dia yang membenarkan. Aneh ini orang. Kan harusnya kan kalau bertanya itu pengen tahu, Pak. Ini tidak. Dia yang bertanya tapi dia yang membenarkan. Qala fa akhbirni anil iman. Lalu orang ini berkata, kabarkan kepadaku apa itu iman. Maka Rasulullah bersabda, an tu'mina billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Itu kamu beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhirat, dan kamu beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Qala sadaqta. Maka orang ini berkata lagi, kamu benar. Qala fa akhbirni al-ihsan. Lalu ia berkata lagi, kabarkan kepadaku apa itu ihsan. Maka Rasulullah SAW bersabda, an ta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan adalah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Dan jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah yang melihat kamu. Lalu orang ini berkata lagi, fa akhbirni an amaratiha, fa akhbirni anis sa'ah. Kabarkan kepadaku kapan hari kiamat terjadi. Maka Rasulullah SAW bersabda, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Yang ditanya dan yang bertanya sama-sama tidak tahu. Rasulullah dan malaikat Jibril enggak tahu Pak, kapan terjadi hari kiamat. Qal fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat itu. Apa kata Rasulullah SAW? Antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Yaitu antalidal amatu rabbataha, hamba sahaya melahirkan tuannya. Wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya. Kamu lihat orang yang tadinya telanjang baju, badan, telanjang kaki, penggembala kambing, yatatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba meninggikan bangunan. Masya Allah. Kata para ulama, yang dimaksud di sini itu kaum Arab. Karena kaum Arab itu biasa menggembalakan kambing. Lalu mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan, dan ternyata benar Pak. Di Emirat ada bangunan tertinggi di dunia. Apa itu namanya? Apa itu? Ya di Kuwait bikin lagi bangunan. Sekarang di Saudi lagi bikin lagi Pak, lebih tinggi dari yang ada di Emirat. Benar nggak sabda Rasulullah? Subhanallah, benar. Kemudian kata Umar, "Faman talaq." Kemudian orang itu pun pergilah. Falabithu maliyan, aku pun diam beberapa saat. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah SAW bersabda kepadaku, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Hai Umar, kamu tahu tidak siapa yang bertanya tadi, hai Umar? Faqultu Allah wa rasuluhu a'lam. Maka aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Rasulullah SAW sabda, hadza Jibril yu'allimukum amra dinikum. Yang tadi datang itu malaikat Jibril. Dia hendak mengajarkan kepada kalian urusan agama kalian. Saudaraku seiman, lihat ya akhi. Ya. Malaikat Jibril datang untuk mengajarkan tentang Islam, iman, dan ihsan. Masya Allah. Maka kita akan bahas yang pertama dulu Pak, yaitu Islam. Apa makna Islam? Islam secara bahasa dari kata aslama yuslimu islaman, yang artinya al-istislam,
yang artinya menyerahkan diri. Menyerahkan diri bagaimana? Artinya kita menyerahkan diri kita kepada Allah pencipta kita. Kita serahkan bahwa kita siap diatur oleh Allah. Kita ridho Allah sebagai Rabb kita. Kita ridho Islam sebagai agama kita. Kita ridho Nabi Muhammad sebagai Nabi kita. Maka ketika kita ridho Allah sebagai Rabb kita, sebagai Tuhan kita, Pak, berarti kita harus menyerahkan diri kita kepada Allah. Serahkan ya Allah, terserah Engkau aja ya Allah. Aku yakin ya Allah, yang Engkau inginkan untukku pasti itu yang terbaik ya Allah. Perintah-perintahmu ya Allah, pasti semuanya maslahat ya Allah, tidak ada yang mudarat. Larangan-laranganmu ya Allah, pasti semuanya bahaya untuk hamba-hambanya. Walaupun terkadang kita tidak memahaminya. Ketika seorang hamba, Pak, menyerahkan dirinya kepada Allah, maka dikatakan ia Islam. Islam. Islam juga, Pak, mempunyai makna selamat. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim adalah yang kaum muslimin lainnya selamat daripada lisan dan tangannya. Lihat Rasulullah SAW menyebutkan hakikat muslim. Siapa muslim? Kata Rasulullah SAW, muslim itu adalah yang kaum muslimin lain selamat dari keburukan atau kejahatan lisan dan tangannya. Jadi kalau misalnya kaum muslimin masih belum selamat dari lisan kita, maka keislaman kita belum sempurna, Pak. Kadang kita masih gibahin orang. Terkadang dengan lisan kita suka menyakiti hati orang. Kita terkadang dengan lisan kita ya membuli orang. Hati-hati. Berarti itu menunjukkan bahwa keislaman kita belum sempurna. Karena ketika Rasulullah menyebutkan tentang hakikat muslim, siapa muslim? Yaitu yang kaum muslimin lain selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Itu hakikat muslim, saudaraku sekalian. Berarti itu menunjukkan bahwa Islam selamat, ya. Selamat lisan kita, selamat tangan kita. Muslim tak pernah menyakiti hati orang lain. Karena menyakiti hati seorang muslim itu termasuk dosa besar, Bapak. Bukan dosa kecil itu. Islam. Jadi Islam secara bahasa dari dua makna tadi. Makna yang pertama dari kata aslama yuslimu islaman, yang artinya istislam. Artinya kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan Islam itu maknanya 3. Yang pertama apa? Al-istislamu lillahi bitauhid. Yaitu kita menyerahkan diri kepada Allah dengan cara mentauhidkan Allah. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Yang kedua, wal inqiyadu lahu bitta'ah. Dan tunduk patuh dengan cara menaati Allah Subhanahu wa taala. Taat sesuai dengan perintah Allah. Disuruh salat, taat. Disuruh zakat, taat. Disuruh puasa, taat. Sehingga moto dia terhadap Allah, sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami taat. Masya Allah. Yang ketiga apa? Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Karena kesyirikan bukanlah bagian dari Islam. Makanya Nabi Ibrahim memproklamirkan, Pak. Apa kata Nabi Ibrahim? Wa ma ana minal musyrikin. Dan aku tidak termasuk orang-orang yang berbuat apa? Syirik. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Coba kita
tanya dari kita, Pak. Kita Muslim, alhamdulillah saya Muslim, Ustaz. Keislaman kita sudah sempurna belum, Pak? Kita ini sudah menjadi Islam yang sejati nggak, Pak? Apa sih Islam yang sejati itu, Pak? Banyak tanda-tandanya orang yang Islam yang sejati itu. Di antaranya hadis Nabi SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda bagusnya Islam seseorang, dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak berguna untuknya. Jadi tanda orang Muslim yang bagus itu, kata Rasulullah SAW, ya, tanda keislaman yang bagus itu, dia tinggalkan semua yang tidak berguna dalam hidupnya, Pak. Berupa ucapan yang tidak berguna, dia tinggalkan. Berupa perbuatan yang tidak ada manfaatnya, dia tinggalkan. Pakaian juga yang tidak ada manfaatnya, dia tinggalkan. Semua perkara yang nggak ada manfaatnya, dia tinggalkan. Itu tanda Islamnya sudah bagus. Adapun kalau hidup kita masih banyak melakukan yang tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya, itu artinya Islam kita belum bagus, Pak. Habis waktu kita buat main game, habis waktu kita cuma buat WhatsAppan yang enggak, main media sosial yang enggak ada manfaatnya. Aduh, Pak, sayang banget waktu kita habis itu. Kalau kita ternyata, Pak, waktu kita habis hanya untuk seperti itu, Pak, subhanallah, itu artinya Islam kita belum apa? Belum baik. Belum bagus. Saudaraku seiman. Kemudian Rasulullah menjelaskan, Pak, bahwa rukun Islam ada 5. Semua kita tahu insya Allah. Yang pertama apa? Syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka ini awal Islam. Maka orang yang ingin masuk Islam wajib dia mengucapkan 2 kalimat apa? Syahadat. Kalau dia sebatas meyakini, saya yakin Islam benar, tapi maaf saya nggak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, disebut Muslim nggak, Pak? Belum. Sebatas meyakini Islam benar tapi tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak menjadikan pelakunya Muslim, tidak. Buktinya mana? Pamannya Rasulullah yang bernama Abu Talib. Abu Talib meyakini ajaran Rasulullah, ajaran Islam itu bagus, benar. Tapi Abu Talib ketika dia hendak meninggal dunia tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sehingga akhirnya Abu Talib pun meninggal dunia di atas kekafiran, Pak. Sehingga Rasulullah sedih sekali. Iya. Namun alhamdulillah disebutkan dalam hadis Rasulullah memberikan syafaat untuk Abi Talib sehingga ia diberikan oleh Allah adab yang paling ringan di neraka. Diberikan sendal dari api neraka yang membuat otaknya mendidih, Pak. Aduh, Masya Allah. Saudaraku seiman. Maka orang yang masuk Islam wajib dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan setiap kita, Pak, Ibu, wajib belajar apa hakikat syahadat la ilaha illallah. Apa itu la ilaha illallah? Apa itu Muhammadur Rasulullah? Maka kita sedikit akan membahas tentang syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, karena ini pokoknya Islam masalahnya, Pak. 2 kalimat syahadat ini pokoknya Islam yang tidak mungkin diterima seorang kecuali dengan dua kalimat apa? Syahadat. Asyhadu, apa itu asyhadu? Aku bersaksi. Kalau Bapak diminta jadi saksi, terus Bapak menyanggupi, saya sanggup jadi saksi. Kenapa Bapak sanggup mau jadi saksi, Pak? Karena saya menyaksikan kejadian itu, Pak. Jadi saya punya ilmunya. Sehingga kata para ulama, itu menunjukkan orang yang bersaksi itu, Pak, harus di atas keilmuan.
bukan di atas kebohongan. Karena bersaksi palsu itu haram dalam Islam. Maka ketika seseorang bersaksi, asyhadu, aku bersaksi, artinya dia benar-benar berilmu tentang la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha artinya tidak ada ilah. Illallah artinya selain kecuali Allah. Berarti Pak, syahadat la ilaha illallah itu terdiri dari dua nih Pak. Yang pertama nafi, meniadakan dalam ucapan la ilaha. Artinya meniadakan. Meniadakan apa? Meniadakan semua yang disembah selain Allah. Meniadakan semua yang diibadahi selain Allah. Bahwasanya itu enggak berhak. Ada yang nyembah matahari. Matahari berhak disembah enggak Pak? Enggak berhak. Ada yang menyembah patung. Patung berhak disembah tidak Pak? Tidak berhak. Ada yang menyembah sapi. Sapi berhak disembah enggak Pak? Enggak berhak. Kenapa enggak berhak? Makhluk. Makhluk masa jadiin Tuhan? Iya. Maka wajib kita tiadakan itu semua Pak. Kita tidak boleh ridho Allah dijadikan apa selain Allah dijadikan sama dengan Allah. Tidak boleh. La ilaha. Berarti la ilaha artinya la ilaha artinya nafi, meniadakan. Illallah artinya menetapkan bahwa Allah satu-satunya zat yang berhak disembah, yang berhak diibadahi. Maka kalau meniadakan saja tanpa menetapkan, ateis. Tidak ada Tuhan. Ateis, Pak. Menetapkan saja tapi tidak meniadakan selain Allah, musyrik. Saya yakin Allah Tuhan, tapi saya juga yakin yang lain Tuhan. Oh, belum diterima la ilaha illallah Anda. Maka la ilaha illallah mengharuskan apa Pak? Meniadakan dan menetapkan. Meniadakan semua yang disembah selain Allah dan menetapkan bahwa yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Makanya kenapa sih Pak, para nabi dan rasul itu kok dimusuhi oleh kaumnya Pak? Karena kaumnya itu menyembah selain Allah masalahnya Pak. Para nabi dan rasul itu menyuruh kaumnya, wahai kaumku ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Beribadalah kepada Allah saja, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Marah mereka Pak. Kenapa? Karena Tuhannya nggak diakuin. Iya, karena Tuhannya nggak diakui. Sementara para nabi dan rasul hanya menyuruh agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Karena yang menciptakan langit dan bumi siapa Pak? Allah. Yang menciptakan langit dan bumi hanya Allah. Berarti yang berhak diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka semua macam ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Doa kita hanya kepada Allah. Tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kita hanya kepada Allah. Ya. Semua ibadah, sujud kita hanya kepada Allah. Ruku kita hanya kepada Allah. Salat kita, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin saja. Masya Allah. Ini hakikat la ilaha illallah. Yang artinya kata Imam Al-Qurtubi, ay la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali siapa? Allah. Tidak boleh kita memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ibadah hanya untuk Allah saja, Pak. Maka siapa yang sujud kepada patung, maka ia telah berbuat kesyirikan, Pak.
dia sudah mengakui ada Tuhan selain Allah. Siapa yang berdoa kepada makhluk, padahal makhluk tidak bisa mengijabah doa, maka ia telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tawakal kepada jimat-jimat dan penangkal-penangkal dan meyakini bahwa penangkal ini bisa menolak bala, maka ini orang telah berbuat syirik. Karena yang bisa menolak bala hanya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah Bapak sekalian, ya, wajib kita yakini, Pak. Yang pertama adalah wajib meyakini rububiyahnya Allah. Apa itu rububiyah Allah? Yaitu perbuatan-perbuatan yang memang khusus untuk Allah, tidak untuk makhluknya. Seperti apa? Menciptakan. Yang menciptakan langit dan bumi hanya Allah. Siapa yang meyakini ada selain Allah yang menciptakan langit dan bumi, ia telah berbuat syirik, Bapak sekalian. Kemudian memberi rezeki. Wajib kita yakini yang memberi rezeki hanya Allah. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib meyakini, Pak, bahwa yang bisa memberi manfaat dan menolak mudarat, menolak bala hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa yang punya keyakinan, Pak, bahwa penangkal itu bisa menolak bala, ini orang berbuat syirik, Bapak sekalian. Wajib meyakini, Pak, yang bisa mengijabah doa hanya siapa? Allah. Maka siapa yang punya keyakinan bahwa ada selain Allah yang bisa mengijabah doa, ia telah berbuat syirik kepada Allah. Wajib meyakini, Pak, bahwa yang mengetahui yang gaib hanya Allah. Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada siapapun yang mengetahui yang gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah. Maka siapa yang punya keyakinan bahwa ada selain Allah yang tahu yang gaib, maka ia telah berbuat syirik, Bapak sekalian. Rasulullah tahu yang gaib enggak? Rasulullah tidak tahu yang gaib, tapi kan Rasulullah memberitahu apa yang akan terjadi di masa depan. Kita katakan Allah yang memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu dari Allah. Rasulullah tidak tahu yang gaib? Tidak. Coba Bapak buka dalam surat Al-A'raf ayat 188, Pak. Allah berfirman, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massaniyas su." Katakan, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mudarat kecuali dengan apa yang Allah kehendaki. Kalaulah aku tahu yang gaib, tentu aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak akan menimpaku keburukan. Subhanallah. Rasulullah disuruh oleh Allah untuk berkata seperti itu, Pak. Rasulullah tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat buat dirinya sendiri, apalagi buat orang lain. Kemudian Rasulullah disuruh mengatakan apa? Kalau aku tahu yang gaib, aku pasti akan memperbanyak kebaikan dan tidak akan menimpaku keburukan. Ayat ini tegas menunjukkan bahwa Rasulullah tidak tahu yang gaib. Iya. Karena mengetahui yang gaib itu, Pak, min khususiyati rububiyah. Itu khusus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, tidak untuk yang lain. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, "Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu." Di sisi Allah lah kunci-kunci yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia saja. Saudaraku seiman, ini yang disebut dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wajib kita mengimani uluhiyahnya Allah. Apa itu uluhiyah, Pak? Artinya Allah yang satu-satunya yang berhak diibadahi, Pak. Ibadah kita seluruhnya, baik ibadah hati, ibadah lisan, ibadah anggota badan, semua hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jangan sampai ada ibadah kita untuk selain Allah, Pak. Kalau ada orang yang berdoa kepada ya orang yang sudah mati di kuburan, orang yang sudah mati tidak bisa mengijabah doa, Bapak. Yang bisa mengijabah doa hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah mati pun sangat butuh doanya orang-orang yang hidup. Nah, saudaraku sekalian. Kemudian yang ketiga, yaitu mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Allah berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Milik Allah lah nama-nama yang husna, maka berdoalah kepada Allah melalui nama-nama tersebut. Nama Allah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Allah memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah, kata Rasulullah. Siapa yang menghitungnya maka dia akan masuk ke dalam surga. Tapi apakah berarti nama Allah hanya 99? Tidak. Al-Imam An-Nawawi ya rahimahullah ketika menafsirkan hadis tadi, Allah memiliki 99 nama, siapa yang menghitungnya akan masuk surga. Beliau mengatakan apa? Ini bukan pembatasan. Karena Allah namanya tak terbilang, tak terbatas. Berdasarkan hadis yang lainnya juga. Jadi nama Allah yang 99 itu, Pak, itu yang disuruh untuk kita hafalkan dan kita hitung. Adapun nama Allah sendiri lebih dari 99. Makanya nanti di hari kiamat Rasul akan diajarkan nama-nama dan pujian yang tidak pernah diajarkan di dalam kehidupan dunia. Nah, Bapak sekalian dan Ibu-ibu sekalian. Nah, ini 3 perkara yang harus kita imani terhadap Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada rububiyah Allah, iman kepada uluhiyahnya Allah, dan beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan tentu ya, 3 perkara ini kalau kita bahas sangat panjang sekali, Pak. Di sana ada kaidah-kaidahnya, perinciannya dan yang lain. Namun karena waktu kita sangat terbatas, kita ya jelaskan secara global saja. Yang jelas Bapak sekalian, ingat hak Allah yang paling besar Bapak adalah diibadahi dan tidak disekutukan. Dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Mu'ad bin Jabal, bahwasanya Mu'ad bin Jabal berkata, "Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-himar." Aku pernah membonceng Rasulullah SAW di atas keledai. Faqala li, "Ya Mu'ad." Tiba-tiba Rasulullah memanggilku dan berkata, "Hai Mu'ad." Faqultu labbaika wa sa'daika ya Rasulullah. Lalu aku menjawab, "Labbaik." Labbaik itu artinya aku sahut panggilanmu. Wa sa'daik artinya dengan 2 kebahagiaan. Artinya aku menyambut panggilanmu hai Rasulullah dengan penuh kegembiraan. Kemudian berjalan lagi. Tak lama kemudian Rasulullah memanggil lagi. "Ya Mu'ad, hai Mu'ad." Kembali aku menjawab, "Labbaik wa sa'daika ya Rasulullah." Maka Rasulullah berjalan lagi. Kemudian Rasulullah memanggil lagi, "Ya Mu'ad." Kembali aku menjawab, "Labbaika wa sa'daika ya Rasulullah." Faqal, maka Rasulullah bersabda apa? "Atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah?" Tahukah kamu apa hak Allah atas hamba-hambanya? Dan apa hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Faqul, kata Mu'ad bin Jabal, maka aku berkata, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Faqal,
Maka Rasul bersabda, "Haqqullahi 'alal ibad an ya'buduh wa la yusyriku bihi syai'a." Hak Allah atas hamba-hambanya itu hendaklah mereka beribadah kepada Allah saja dan jangan mempersekutukan Allah sedikit pun juga dengan sesuatu pun juga. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba atas Allah, alla yu'adzib man la yusyrik bihi syai'a. Allah tidak akan mengadab orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Masya Allah. Allah tidak akan mengadab orang yang tidak pernah berbuat syirik, Pak. Tidak. Masya Allah. Maka dari itulah Bapak sekalian, kesyirikan adalah dosa yang terbesar di hadapan Allah. Kesyirikan adalah penghinaan yang terbesar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat kesyirikan itu artinya apa? Menyamakan selain Allah dengan Allah. Bayangkan. Ada tidak yang sebanding dengan Allah? Ada yang sebanding dengan Allah? Tidak. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, dan tidak ada siapapun yang sebanding dengan Allah. Tidak ada. Lah ini Allah disamakan dengan makhluk yang butuh kepada Allah. Allah tidak ridha. Jangan jauh, Pak. Bapak kalau disamakan sama monyet, mau nggak, Pak? Kurang ajar. Masa saya disamakan dengan monyet? Kenapa kita tidak mau, Pak, disamakan dengan monyet? Karena monyet lebih rendah dari manusia. Tapi kalau Bapak disamakan dengan malaikat, mau nggak, Pak? Kamu kayak malaikat. Wah, Masya Allah, seneng disebut kayak malaikat. Kenapa? Karena malaikat lebih mulia dari kita. Sekarang Allah, ada nggak yang lebih mulia dari Allah? Tidak ada. Adakah yang lebih sempurna dari Allah? Tidak ada. Lalu kemudian Allah mau disamakan dengan makhluk yang butuh kepada Allah. Makhluk yang Allah ciptakan. Itu kan namanya penghinaan terhadap Allah, Pak. Penghinaan, Pak. Makanya Allah dalam Al-Quran tegas mengatakan bahwa orang yang mati di atas syirik jangan harap masuk surga. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah." Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, sungguh Allah haramkan ia masuk surga. Haram masuk surga. Kalau matinya di atas syirik, Bapak sekalian, mengerikan sekali. Allah juga berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Kata para ulama, maksudnya kalau ia wafat di atas kesyirikan, Bapak. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah masih mengampuni dosa yang lebih rendah dari apa? Kesyirikan. Masya Allah. Sebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Bapak sekalian. Sebutkan dalam hadis Rasul bersabda, "Yusahu birajulin yaumal qiyamah amamal khalaiq." Nanti di hari kiamat akan ada seorang laki-laki dipanggil oleh Allah di hadapan seluruh makhluk, Pak. Fayu'radu lahu tis'atun wa tis'una sijillan kullu sijillin maddal basar. Lalu ditampakkanlah kepada si hamba ini 99 catatan, setiap catatannya sejauh mata memandang, isinya dosa semuanya. Masya Allah. Ayaqulullah, lalu Allah berfirman kepada si hamba, "Ya abdi, atunkiru hadza." Hai hambaku, apakah kamu mengingkari dosa-dosamu yang banyak ini? Kata si hamba apa? La ya Rabb. Tidak ya Allah. Adzalamatka katabatil hafizun.
Apakah malaikat yang mencatat amalmu sudah menzolimi kamu? Si hamba berkata lagi, tidak ya Allah. Alaka udzur, atau kamu punya udzur? Si hamba berkata lagi, tidak ya Allah. Ini si hamba sudah yakin Pak mau dilemparin ke neraka nih Pak. Saking banyak dosanya Pak. Maka Allah berfirman kepada si hamba, bala innalaka indana hasanah. Kamu punya kebaikan di sisi kami. Fatukhraju lahu bitaqah. Maka dikeluarkanlah kartu bertuliskan asyhadu alla ilaha illallah. Si hamba merasa heran, Pak. Kartu ini kecil sekali. Sementara 99 catatan, setiap catatannya sejauh mata memandang, isinya dosa. Apa kata si hamba? Ya Rob, mahadil bitaqa binisbati litilka sijillat. Apa hebatnya satu kartu ini dibandingkan dengan 99 catatan itu? Apa kata Allah? Innaka la tuzlam. Kamu tidak akan dizalimi. Lalu dibawakanlah timbangan, Pak. Disimpanlah kartu tersebut dalam satu neraca. Dan 99 catatan disimpan dalam neraca yang lain. Apa yang terjadi Pak? Fasaqulatil bitaqah. Beratlah kartu la ilaha illallah. Dan menjadi ringanlah 99 catatan itu. Allah maafkan dia karena waktu hidupnya rupanya dia tidak pernah berbuat syirik Pak. Masya Allah. Dia benar-benar mentauhidkan Allah Pak. Masya Allah. Sehingga Allah ampuni dosa-dosanya. Makanya Imam Tirmidzi meriwayatkan juga dalam sunannya, dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan. Allah Ta'ala berfirman, itu hadis qudsi namanya. Apa kata Allah? Ya ibna Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabihal maghfirah. Hai anak Adam, kalaulah kamu datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, lalu kamu meninggal dalam keadaan kamu tidak mempersekutukan aku sedikit pun, aku akan datang membawa ampunan sebesar bumi juga. Allahu Akbar. Rupanya orang yang meninggal dalam keadaan tidak berbuat syirik, Pak, dapat jaminan surga. Ya. Dan dalam riwayat Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya, dan hadis ini sahih, Rasulullah bersabda, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqala dzarratin min khair wa fi ratin min iman. Akan keluar dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, sementara di hatinya ada sebesar biji sawi dari kebaikan, dalam arti yang lain dari keimanan. Berarti orang yang wafat di atas tauhid dan tidak berbuat syirik, kalaupun ternyata dia masuk neraka, nggak bakalan kekal di neraka. Dia akan dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam surga. Masya Allah. Kenapa? Karena tauhid, Bapak sekalian, tauhid. Ikhwatul Islam, saudaraku sekalian. Sudah masuk Isya ya? Baik. Silakan masuk. Setelah Isya dilanjut nggak ya? Karena terserah aja. Hah? Oh, nanti setelah sholat Isya aja ya. Wabillahi taufik, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.